Nadia dari kelas 10 TP2 dari kelompok 3 yang akan membimbing jalannya presentasi dari teman-teman kita, yaitu untuk teman-teman kita dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aifi Dewi Anggraini sebagai si presentasi. Perkenalkan, nama saya Salisa Azhar Ramadhani, saya sebagai si presentasi. Perkenalkan, saya Fer Febrianti sebagai si presentasi. Saya akan membahas mengenai pengetahuan yang diajarkan dalam kompetensi kami, yaitu perkantoran. Yang pertama ada kearsipan, yang kedua ada administrasi umum, yang ketiga ada simulasi digital, dan yang keempat ada teknologi perkantoran, dan yang terakhir ada korespondensi. Ada pengarsipan. Pada pengarsipan, kita belajar mengenai bagaimana proses penciptaan, pengelolaan proses, menyimpan hingga pemusnahan dokumen. Yang kedua, ada administrasi umum. Di administrasi umum, kita belajar melakukan pencatatan, pembukuan, surat menyurat, kearsipan, dan lain sebagainya. Seorang administrator atau orang yang bertanggung jawab pada bagian administrasi menjalankan berbagai prosesnya. Yang ketiga, ada simulasi digital. Administrasi di perkantoran atau organisasi tersebut. Simulasi digital mengajarkan bagaimana menggali ide untuk memecahkan masalah terkait produk atau layanan, mencari solusi alternatif, dan mengomunikasikan dalam bentuk kolaborasi dan berbagai pakai, sehingga simulasi digital menjadi salah satu life skill. Simulasi digital juga mengajarkan tentang software, hardware, dan lain sebagainya. Yang keempat ada teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Dan yang terakhir ada korespondensi. Pada korespondensi, kita mempelajari tata cara berkomunikasi di kantor. Komunikasi melalui telepon dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, kita juga diajarkan untuk membuat macam-macam surat seperti surat dinas, surat pribadi, surat niaga, surat elektronik, dan mempelajari tentang bentuk-bentuk surat. Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan dari tugas organisasi yang bersangkutan. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah pekerjaan kantor sangat membantu dalam hal penanganan surat dan pembuatan laporan. Komunikasi perkantoran, mengirim surat maupun tata kelola arsip, filing, internet line bagi sebuah perusahaan menyediakan akses informasi, membantu proses manajemen perusahaan hingga mendukung kegiatan bekerja dari mana saja. Penggunaan internet juga mendukung inovasi dan daya saing dengan perusahaan lain. Berikut lembaga yang dapat menerima keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan jurusan perkantoran. Pertama, PT Google, sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Didirikan pada 4 September 1998, dipegang oleh Larry Page dan Sergey Brin. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring dalam jaringan, termasuk surat elektronik atau surel, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Di sini kita bisa menjabat sebagai staf operasional. Staf ini bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Jadi, seorang staf operasional akan mempunyai tugas yang begitu cukup berat karena hampir semua urusan kantor akan ditanggungnya. Sebagai staf operasional harus memiliki skill komunikasi yang baik. 2. Ada PT Gemilang Sabta Perdana. Sabta Perdana merupakan perusahaan penyedia dan pengelola tenaga kerja yang mengutamakan kualitas, profesional, terdepan, dan terpercaya dapat menjamin kepuasan mitra bisnis. Di perusahaan ini, kita bisa menjabat sebagai staf admin. Tugas staf admin mengurusi tata kelola administrasi, seperti mengurus segala berkas, membuat laporan, pengarsipan, hingga pengaturan keuangan. Seorang admin harus cekatan, detail, dan teliti saat menginput dan memproses data-data di perusahaan.
Ganesha Operation merupakan lembaga bimbingan belajar terbaik dan terbesar di Indonesia. Berdiri sejak 2 Mei 1984 di Kota Bandung. Saat ini Ganesha Operation telah tersebar di 247 kota di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Ambon. Memiliki tugas yakni menangani permasalahan yang berkaitan dengan siswa seperti menyelenggarakan konsultasi siswa, memantau perkembangan hasil belajar, dan tryout siswa untuk kemudian diteruskan kepada orang tua siswa. 3. Mandala Finance. Kantor Mandala Multifinance di Kabupaten Gresik. Mandala Multifinance merupakan perusahaan finansial yang membantu nasabah dalam membeli kendaraan motor, pembiayaan multiguna, dan pembelian furnitur atau barang elektronik. Keunggulan yang ditawarkan Mandala Multifinance adalah sistem pinjaman kredit yang dapat membantu nasabah untuk membeli motor, barang elektronik atau furnitur di Kabupaten Gresik. Mandala Multifinance juga memberikan pelayanan berupa simulasi kredit dan berbagai pilihan. Sebagai informasi, Mandala Multifinance saat ini masih berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru dan bekas. Per 30 Juni 2022, pemegang saham Mandala Finance terdiri dari PT Jaya Mandiri Gema Sakti sebesar 70,42%, Alex Hendrawan sebesar 5,06%, dan pabrik sebesar 24,52%. Di perusahaan ini, kita bisa menjabat sebagai front office yang tugasnya bertanggung jawab atas pelayanan tamu kantor. Kita juga bisa menjabat sebagai staf admin yang tugasnya mengurus segala berkas, membuat laporan, pengarsipan, hingga pengaturan keuangan. Kelima, PT Harapan Jaya Globalindo. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif dan industrial, mekanikal, machining, dan fabrikasi. Kegiatan utama perusahaan ini menyediakan one-day service untuk overhaul engine, otomotif, perkapalan, alat berat, traktor, gensek, dan lainnya. Perusahaan ini juga melayani pembuatan industrial parts, complete set, machinery, dan one-set jobs. Di sini kita bisa menjabat sebagai staf administrasi yang berperan membantu eksekutif dalam hal mengorganisir dan memantau tugas administratif seperti menyusun dokumen, jadwal meeting, akomodasi kantor agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Agar keterampilan karir bisa meningkat, kita bisa mengikuti komunitas atau organisasi dalam berkarir. Kita bisa mengikuti komunitas atau organisasi di luar kantor agar bisa menambah pengalaman seperti ikut dalam acara workshop. Kita juga melihat mereka tentang cara public speaking yang bagus dan bisa dijadikan motivasi agar waktu penjelasan pada saat rapat di kantor nanti kita bisa menjelaskan materi dengan baik. Yang kedua, kita bisa terus belajar atau upgrade diri dalam berkarir. Kita tidak boleh stuck diri dan terus-menerus mengandalkan orang lain. Pada saat berkarir, kita harus mencari tahu hal-hal yang baru dan perusahaan atau perkantoran agar kita bisa meningkat dan naik jabatan sesuai yang kita inginkan. Seperti halnya, agar kita belajar cara menyimpan kearsipan dan membuat kearsipan dengan benar sesuai sistem abjad dan sistem tanggal. Ketiga, kita bisa mencari pengalaman di luar kantor seperti menghadiri acara kantor-kantor yang dibuka untuk umum. Pada saat mereka sedang menjelaskan tentang bagaimana baiknya menjadi pegawai kantor agar tidak sampai dipecat atau disuruh resign oleh direktur. 4. Menjadi juru bicara di sekolah atau SMK sebagai pegawai kantor baru atau perusahaan juga bisa mengembangkan keahliannya di sekolah-sekolah. Untuk menyampaikan bagaimana tentang jurusan perkantoran dan bagaimana kelanjutan setelah sekolah. Manfaat ini bisa menjadikan pegawai percaya diri untuk speak up pada pegawai perusahaan lainnya. Kelima, open-minded terhadap saran dan kritik ketika kita ingin mengembangkan diri atau mengupgrade diri. Kita bisa memulai dari membuka saran dan kritik kepada orang terdekat kita. Bagaimana kelebihan dan kekurangan kita agar diri kita bisa menjadi hal yang lebih baik dan meningkat.
Berikut ini 3 usaha yang dapat dirintis dan dikembangkan dari kompetensi keahlian kami. Yang pertama adalah jasa penulisan artikel. Pekerjaan menulis ini merupakan salah satu dari ide peluang bisnis teknologi di bidang IT paling mudah dilakukan. Apalagi jika memahami masalah CEO, maka nilai artikel akan lebih dihargai. Kita dapat menawarkan keahlian menulis di forum-forum atau bergabung dengan perusahaan penulis konten. Yang kedua ada bisnis digital. Bisnis digital adalah jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk menciptakan atau memasarkan suatu produk. Bisnis digital adalah bukan cuma tentang produk digital seperti software atau produk fisik yang dikemas dalam bentuk digital seperti e-book atau buku elektronik. Jadi, semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik melalui website atau aplikasi yang termasuk dalam kategori bisnis digital. Produk bisnis digital bisa berupa barang atau jasa. Yang ketiga ada penulisan berita. Pekerjaan yang sangat aktif ini memiliki daya tarik sendiri. Tugasnya seorang penulis berita adalah meliputi dan mencari bahan-bahan berita untuk ditulis menjadi suatu laporan, serta menyebarluaskan kepada publik. Berita yang dibuat tidak boleh sembarangan dan tidak boleh dibuat-buat. Jawaban dari nomor 6 adalah menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Hal pertama perlu kamu lakukan adalah untuk dapat membuat rancangan bisnis yang ideal adalah dengan menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun terlebih dahulu. Setiap pembisnis tentu saja menjalankan sebuah usaha untuk membangun keuntungan. Yang kedua, melakukan riset terkait bisnis yang akan dijalankan. Langkah berikutnya adalah perlu kamu lakukan dengan pengembangan ide dan peluang usaha adalah dengan melakukan riset. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya terkait bisnis yang akan kamu jalankan. 3. Mempelajari kompetitor. Sebagai pembisnis, kamu perlu mempelajari siapa kompetitor yang harus dihadapi. Dari sana, kamu juga dapat memahami bagaimana kompetitor menjalankan bisnis mereka. Strategi pemasaran apa yang mereka gunakan untuk dapat menarik perhatian orang. Berapa keuntungan yang didapatkan setiap bulannya dan masih banyak lagi. 4. Melakukan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran sangat penting untuk dilakukan agar bisnis yang akan kamu jalankan dapat dikenal dan lebih banyak orang. Saat ini kita telah memasuki era digital di mana kegiatan pemasaran yang sering dilakukan oleh berbagai perusahaan adalah digital marketing. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya pengembangan usaha. Tidak akan lepas dari peningkatan kualitas sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku atau sumber daya manusia, karena semakin berkualitas bahan baku, pembuat produk dan semakin ahli sumber daya manusia perusahaanmu, maka kamu dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Berikut presentasi dari kelompok 3. Yang pertama pekerjaan. Sekian dari presentasi kali ini. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akan membuka pertanyaan kepada teman-teman kita yaitu kelas 10 TP2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.